Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang suhu dan kalor. Nah, sebelumnya pengertian kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule atau biasa kita singkat J. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Next, pengaruh kalor terhadap suhu zat, yaitu jika suatu zat menyerap kalor maka suhu akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor maka suhu itu akan turun. Nah, contohnya adalah air panas. Ketika dicampur dengan es batu, maka airnya akan menjadi hangat. Oke. Nah, jumlah kalor atau Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, keterangannya Q adalah jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori, yang M-nya adalah massa benda yaitu kilogram, C-nya adalah kalor jenis joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk delta T sama dengan kenaikan suhu. Nah, satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Nah, delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal atau T dikurangi T0. Oke, next. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, persamaannya dirumuskan C sama dengan Q per M kali delta T. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Nah, persamaannya dirumuskan C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C, di mana H-nya adalah kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, jika gas itu berubah wujud ke cair, maka disebut mengembun. Atau sebaliknya, cair menjadi gas disebut menguap. Dari zat padat ke gas disebut menyublim. Atau sebaliknya, kalau dari gas ke padat disebut mengkristal. Dari zat padat ke zat cair disebut mencair atau melebur. Sebaliknya, kalau cair ke padat disebut membeku. Nah, ini ada perubahan wujud zat yang melepaskan kalor nih. Contohnya membeku ketika air menjadi es batu. Nah, kalau mengembun itu ketika ada tetesan air ya di atas daun. Nah, itu mengembun. Kalau mengkristal itu contohnya kamper ya. Nah, untuk perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah mencair atau melebur. Ketika es batu kita diamkan di suhu ruangan atau di suhu panas, maka dia akan mencair. Atau contoh yang lain adalah menguap. Ya, ketika air mendidih dan melebihi 100 derajat Celcius, maka air itu akan berubah wujud menjadi menguap. Yang terakhir adalah menyublim. Nah, itu adalah perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Ada kalor laten. Adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Nah, satuannya adalah joule per kilogram. Nah, kalor laten itu terdiri dari dua, yaitu kalor lebur atau biasa kita sebut L besar sama dengan kalor beku, di mana dirumuskan L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali L. Kalor lebur pengertiannya adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Nah, titik lebur itu sendiri adalah suhu zat ketika melebur. Ada kalor beku. Nah, kalor beku itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya.
Nah, titik beku itu sendiri artinya adalah suhu zat ketika membeku. Nah, ini ada perubahan wujud nih, grafik perubahan wujud air. Nah, kalau dari A ke B itu adalah wujudnya berupa es ya. Nah, dari B ke C itu wujud es dan air. Nah, jadi ada proses melebur di situ. Nah, titik lebur es itu sama aja dengan titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Nah, ada yang namanya kalor uap dan kalor embun. Nah, ketika dirumuskan, jadi U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali U. Di mana kalor uap itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih itu adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Nah, titik embun sendiri itu adalah suhu zat ketika mengembun. Nah, ini ada grafik perubahan wujud air nih. Nah, ini jadi Q di setiap prosesnya itu dijumlahkan ya agar mendapatkan Q totalnya ya. Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 ditambah Q4 tambah Q5 ditotalkan sehingga terdapat jumlah kalor keseluruhan. Nah, penguapan itu dapat dipercepat dengan cara yang pertama pemanasan ya dengan menaikkan suhu. Nah, contohnya menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Selanjutnya ada memperluas permukaan zat cair. Contohnya kopi panas ketika dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Atau yang kedua, pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau diperluas permukaannya. Yang C, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya adalah meniup minuman kopi panas. Oke, selanjutnya adalah mendidih. Nah, zat cair itu dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Nah, titik didih itu dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas Black ya. Asas Black itu berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, atau secara matematis dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi itu sendiri pengertiannya adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contohnya adalah ketika kita memanaskan logam. Nah, penghantar kalor yang baik itu disebut konduktor. Contoh, ada besi, baja, tembaga, seng, aluminium atau jenis logam ya. Penghantar kalor yang kurang baik disebut isolator. Contoh isolator adalah kayu, kaca, wol, kertas, plastik yang jenis bukan logam. Next ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, untuk konveksi itu terjadi karena perbedaan massa jenis. Nah, konveksi itu terjadi dalam zat cair dan gas. Contohnya, konveksi itu adalah terjadinya angin laut. Nah, angin laut terjadi pada siang hari. Atau terjadinya angin darat ya. Nah, angin darat itu terjadi pada malam hari. Yang kedua ada sistem pendinginan mobil atau radiator. Yang ketiga pembuatan cerobong asap ya. Yang keempat lemari es. Nah, yang terakhir ada radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi melalui radiasi. Nah, pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah panci masak ya. Terus termos, yang ketiga setrika. Sekian
video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.